Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang landasan teoritis konseptual bagaimana perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan yang semakin kompleks dan dinamis, lembaga pendidikan dituntut untuk memiliki arah yang jelas dan sistematis guna mencapai keberhasilan. Perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi merupakan proses fundamental dalam manajemen strategik pendidikan yang berfungsi sebagai peta jalan bagi pengembangan dan peningkatan lembaga mutu, lembaga pendidikan. Nah, proses ini tentu tidak hanya memberikan kerangka kerja operasional, tetapi juga berperan sebagai alat komunikasi yang menyatukan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana teori-teori yang melandasi konseptual perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi di dalam lembaga pendidikan ini. Kita melihat, teman-teman, bahwa bagaimana urgensi daripada PMTSS dalam pendidikan. Konteks pendidikan dalam hal ini tentu pendidikan beroperasi dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis, menuntut arah yang jelas dan untuk sukses di tengah tantangan global. Nah, visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran ini merupakan proses yang fundamental dalam kaitannya dengan manajemen strategis. Ini pondasi manajemen strategis pendidikan yang fungsinya adalah sebagai roadmap, peta jalan yang mendasar untuk pengembangan dan peningkatan mutu lembaga pendidikan. Nah, perannya dia sebagai kerangka kerja operasional dan juga sebagai alat komunikasi. Menyediakan kerangka kerja operasional yang terstruktur, alat komunikasi vital untuk menyatukan semua pemangku kepentingan pendidikan. Nah, visi ini adalah arah dan cita-cita jangka panjang, di mana hal ini memandu masa depan dengan jelas. Nah, dalam hal ini tentu perlu ada konsep visi itu adalah gambaran ideal masa depan yang ingin dicapai organisasi jangka panjang. Ya, landasan teoritisnya adalah kepemimpinan transformasional dan juga perencanaan strategis. Apa fungsi visi? Fungsi visi itu adalah sebagai pemersatu. Fungsi visi sebagai penentu arah. Fungsi visi sebagai pendorong perubahan dan juga sebagai alat evaluasi. Adapun misi, misi ini adalah alasan keberadaan dan fokus utama. Nah, konsep misi, maka konsep misi ini adalah mendefinisikan alasan keberadaan organisasi. Apa, untuk siapa, dan bagaimana caranya. Nah, visi menjabarkan visi. Misi menjabarkan visi menjadi tindakan nyata melalui fokus layanan, nilai inti, dan prinsip operasional. Landasan teoritisnya sebagai core purpose-nya, ya, tujuan ataupun maksud dari intinya
Misi yang kuat tetap bertahan meski produk atau layanan berubah. Nah, kemudian dilandasi juga dengan teori stakeholder. Nah, dalam teori stakeholder, maka misi ini mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan itu? Siswa, orang tua, dan juga masyarakat. Nah, misi ini berfungsi sebagai panduan operasional. Dia menjadi acuan dalam merancang program dan kegiatan sehari-hari. Nah, fungsi kedua diferensiasi, membedakan sekolah satu dengan lainnya berdasarkan fokus dan nilai unik yang diusung. Kemudian, fungsi berikutnya sebagai pengambilan keputusan. Dia membantu menyeleksi alternatif yang sesuai dengan arah dan misi organisasi. Kemudian, fungsi berikutnya sebagai alat komunikasi, menyampaikan kepada publik tentang identitas, tujuan, dan juga komitmen sekolah. Lalu berikutnya tujuan dan sasaran. Jadi setelah visi, misi, kemudian tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran ini merupakan target yang terukur. Nah, secara konseptual, tujuan itu atau yang disebut dengan goals. Jadi perlu dibedakan antara goals dengan objektif. Kalau goals itu tujuan, objektif sasaran. Nah, konsep tujuan pernyataan umum mengenai hasil jangka menengah yang ingin dicapai, bersifat aspiratif dan memberikan arah yang luas. Adapun sasaran atau objektif ya adalah target yang lebih spesifik, terukur dan dapat dicapai, relevan dan terkait waktu atau yang disebut dengan SMART untuk mendukung pencapaian tujuan utama. Nah, landasan teoretisnya menggunakan goal setting theory dari John Locke dan Latham, di mana tujuan spesifik dan menantang meningkatkan motivasi serta kinerja individu. Lalu landasan yang lainnya adalah Management of Objective dari Peter Drucker. Dia menyatakan bahwa penetapan sasaran yang disepakati bersama untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi. Nah, dalam menentukan sasaran menggunakan rumus SMART, S-M-I-R-T. S-nya adalah spesifik. Jadi dalam hal ini tentu tujuan dan sasaran itu harus jelas, fokus, terdefinisi dengan baik. M-nya adalah measurable, dapat diukur kemajuan dan keberhasilannya. Lalu achievable, realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya. R-nya relevan, selaras dengan visi dan juga prioritas strategis. Lalu T-nya adalah time bound, punya batas waktu yang jelas untuk mencapai tujuan. Nah, fungsi tujuan dan sasaran dalam pendidikan itu ada 4. Yang pertama sebagai pengarah usaha dan sumber daya. Memfokuskan sumber daya pada prioritas. Yang kedua, alat pengukuran kemajuan secara objektif yang memungkinkan evaluasi kemajuan yang secara objektif dilakukan. Kemudian, fungsinya berikutnya adalah pendorong motivasi warga sekolah, memberikan tantangan yang jelas kepada warga sekolah. Dan yang berikutnya sebagai dasar alokasi sumber daya, membantu dalam penganggaran dan juga dalam penugasan personel. Strategi itu adalah cara untuk mencapai sasaran. Jadi setelah visi, misi, tujuan, sasaran, baru berikutnya adalah strategi. Maka strategi dimaknai sebagai
cara mencapai sasaran. Strategi itu adalah rencana tindakan terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Ini mencakup pilihan program, metode pembelajaran, dan juga kemitraan untuk mewujudkan visi dan misi. Nah, landasan teoritis dalam strategi ini kita menggunakan result based view, ya, yaitu memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas unik organisasi untuk keunggulan kompetitif. Misalnya seperti guru berkualitas atau juga budaya sekolah yang kuat. Lalu landasan berikutnya menggunakan teori kontingensi. Jadi dalam teori ini dinyatakan tidak ada strategi tunggal yang terbaik. Harus disesuaikan dengan konteks dan lingkungan, spesifik organisasi atau juga sekolah. Strategi ini berfungsi sebagai panduan implementasi yang mengubah visi dan misi menjadi tindakan nyata. Kemudian juga berfungsi sebagai koordinasi di mana di situ menyelaraskan berbagai unit dan individu. Dan fungsi berikutnya sebagai respon lingkungan, membantu beradaptasi dengan perubahan eksternal. Dan berikutnya sebagai pencipta nilai, mengoptimalkan proses pendidikan. Nah, bagaimana keterkaitan dan juga proses dari perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi ini? Maka ada hubungan hierarkis antara visi, misi, tujuan, ya, kemudian sasaran, strategi. Nah, tujuan dan sasaran lalu strategi. Nah, visi ini sebagai arah jangka panjang, misi sebagai fokus kegiatan dan menjabarkan daripada visi, tujuan dan sasaran sebagai target terukur daripada misi, lalu strategi adalah untuk bagaimana cara mencapai target. Nah, maka dari itu penting untuk melakukan sebuah pendekatan partisipatif. Maka proses perumusan visi, misi, tujuan, sasaran itu bersifat kolaboratif, berbasis data, dan juga melibatkan pemangku kepentingan. Untuk apa? Untuk komitmen bersama serta internalisasi yang kuat. Maka dalam hal ini perumusan itu berproses melalui yang pertama analisis lingkungan. Mulai daripada analisis SWOT, lalu data dan juga analisis yang mendalam. Maka di dalam lingkungan di situ dilakukan analisis lingkungan. Nah, setelah analisis lingkungan, langkah berikutnya adalah perumusan visi dan misi. Dan ini bersifat aspirasional dan juga realistis. Nah, setelah visi dan misi terbentuk, maka ditetapkan tujuan dan sasarannya. Yang dimana tujuan dan sasaran itu spesifik, terukur. Kemudian dikembangkan menjadi strategi, yang strateginya harus efektif dan efisien. Lalu setelah pengembangan strategi, maka implementasi dan evaluasi. Di mana disitulah dilakukan monitoring secara berkala. Nah, implikasi bagi lembaga pendidikan dan tantangannya dalam hal ini tentu ketika visi misi tujuan sasaran ini berimplikasi positif, diantaranya untuk peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan juga kinerja sekolah. Di samping itu, mendorong budaya perencanaan strategis dan pembelajaran organisasi. Nah, faktor kunci keberhasilan dalam hal ini tentu bahwa di situ harus punya kepemimpinan yang kuat dan komunikasi berkelanjutan. Jadi kata kuncinya adalah kepemimpinan dan juga komunikasi. Beberapa tantangan implementasi ya dalam hal ini tentu tantangan implementasinya akan muncul yaitu resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan juga dinamika lingkungan. Maka teman-teman sekalian, perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi
efektif meningkatkan akuntabilitas dan kinerja, mendorong perencanaan strategis. Nah, tantangan resistensi, sumber daya, dan dinamika lingkungan itu memerlukan kepemimpinan kuat serta komunikasi yang berkelanjutan. Maka melalui paparan ini dapat disimpulkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan juga strategi merupakan sistem perencanaan integral yang saling terkait dalam manajemen strategis pendidikan. Landasan teoritis dari berbagai disiplin ilmu memberikan dasar yang kuat bagi perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang efektif. Nah, maka visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi merupakan sarana penting untuk membangun identitas, meningkatkan mutu lembaga pendidikan, dan juga mempersiapkan peserta didik menghadapi masa depan. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.